Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dini Islamiati, NPM 10060177017, Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Regresi Logistik Linear Bayesian. Studi kasus pasien kanker leher rahim RSUD Sayang Cianjur. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Abdul Kudus, SSI, MSI, PhD, dengan pembahas Ibu Nur Azizah Komara Rifai, SSI, MSI, dan Ibu Teti Sofia Yanti, DRA, MSI. Latar belakang, kanker leher rahim merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi wanita. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2019, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah tertinggi terjadinya penyakit ini sebesar 5,4%. Banyak faktor risiko yang dapat memicu munculnya penyakit kanker ini pada wanita. Maka dari itu diperlukan pemodelan regresi logistik linear Bayesian untuk mengetahui faktor-faktor risiko apa saja yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit kanker leher rahim pada pasien polikandungan RSUD Sayang Cianjur. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pasien polikandungan yang menjalani pengobatan di RSUD Sayang Cianjur? Yang kedua, bagaimana model regresi logistik linear Bayesian yang diterapkan pada data pasien polikandungan RSUD Sayang Cianjur untuk menganalisis faktor-faktor risiko apa saja yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit kanker leher rahim. Tujuan penelitian adalah yang pertama, memperoleh karakteristik dari pasien polikandungan yang menjalani pengobatan di RSUD Sayang Cianjur. Yang kedua, memperoleh model dengan metode regresi logistik linear Bayesian pada data pasien polikandungan RSUD Sayang Cianjur untuk menganalisis faktor-faktor risiko apa saja yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit kanker leher rahim. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi disiplin ilmu statistik dalam penerapan metode regresi logistik linear Bayesian. Yang kedua, menambah wawasan bagi penulis dan menjadi bahan pertimbangan bagi RSUD Sayang Cianjur dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam meminimalkan terjadinya penyakit kanker leher rahim. Tinjauan pustaka. Regresi logistik linear. Regresi logistik linear adalah analisis yang dimana variabel dependen bersifat dikotomi dan variabel independen dapat berupa kontinu ataupun kategori. Analisis regresi logistik dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi logistik. Jika sampel memiliki n observasi yang berpasangan, XI, YI, di mana YI variabel dependen yang bersifat dikotomi dan XI adalah variabel independen, maka model regresi logistik dapat ditulis sebagai berikut. Likelihood model regresi logistik. Nilai likelihood untuk setiap YI memiliki peluang binomial 1, VI dan beta 0 sampai dengan beta P adalah parameter di mana P tambah 1. Secara matematis, fungsi likelihood dapat ditulis sebagai berikut. Nilai parameter beta diperoleh dengan memaksimumkan fungsi likelihood. Dapat dilakukan dengan turunan pertama fungsi likelihood-nya terhadap setiap parameter yang disamakan dengan 0. Sangat sulit menentukan turunannya, maka harus menemukan nilai fungsi likelihood. Metode Bayesian. Penemu teorema Bayesian adalah Thomas Bayes. Teorema Bayesian digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya. Teorema ini merupakan rumusan matematika untuk menyederhanakan probabilitas bersyarat. Rumusan teorema Bayes dapat ditulis sebagai berikut. Peluang Y adalah konstanta karena tidak mengandung parameter, maka rumusan distribusi posterior dapat ditulis sebagai berikut. Secara umum dapat diartikan sebagai berikut. Distribusi prior. Distribusi prior adalah distribusi awal yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai parameter. Distribusi prior dari parameter harus terlebih dahulu ditentukan untuk selanjutnya mendapatkan distribusi posterior. Di dalam distribusi binomial sangat diperhatikan distribusi prior setiap parameter harus sama. Untuk menentukan distribusi prior, maka digunakan distribusi beta. Diaman et al. 2014. Berikut distribusi beta adalah sebagai berikut. Markov chain Monte Carlo atau MCMC. Metode MCMC adalah metode yang efisien untuk menduga parameter melalui pencarian distribusi posteriornya. Pada penelitian ini akan digunakan algoritma Hamiltonian Monte Carlo atau HMC. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut. Uji multikolinearitas.
Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi logistik berganda adalah tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen. Pada penelitian ini akan digunakan korelasi Spearman. Hipotesis uji H0 sama dengan tidak terdapat multikolinearitas. H1 sama dengan terdapat multikolinearitas. Statistik uji sebagai berikut. Kriteria uji tolak H0 jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,8. Artinya terdapat multikolinearitas. Pengujian signifikan parameter. Yang pertama, uji Wolf dengan hipotesis H0 sama dengan beta J sama dengan 0. H1 sama dengan beta J tidak sama dengan 0, di mana J sama dengan 1, 2, sampai dengan P. Dengan statistik uji sebagai berikut. Kriteria uji tolak H0 jika statistik P lebih besar dari C kuadrat alfa, 1. Kemudian, credible interval dengan hipotesis sama dengan beta J sama dengan 0. H1 sama dengan beta J tidak sama dengan 0, di mana J sama dengan 1, 2, sampai dengan P. Dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Kriteria uji tolak H0 jika credible interval tidak mengandung 0. Kesimpulannya adalah parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan terhadap model. Kestabilan nilai dugaan parameter model. Untuk melihat kestabilan dari sebuah dugaan dapat dilihat dari histori trace plotnya. Jika tidak membentuk pola tertentu dan terlihat acak tidak membentuk pola secara periodik, maka nilai dugaan tersebut telah stabil. Interpretasi model. Dalam menginterpretasi model dapat digunakan nilai odd ratio. Berikut rumus odd ratio. Keakuratan model. Kurva AUC atau area under curve dan ROC, receiver operating karakteristik, adalah kurva yang digunakan untuk melihat keakuratan suatu model dalam membedakan antar kelas. Kanker leher rahim. Definisi. Kata kanker berasal dari bahasa Yunani, yakni karkinos, yang artinya udang karang. Kanker leher rahim merupakan keganasan yang terjadi pada leher rahim yang berada pada bagian terendah dari rahim dan menonjol ke vagina. Penyebab terjadinya penyakit kanker leher rahim yakni infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Infeksi virus ini sering terjadi pada wanita usia reproduksi. Adapun faktor-faktor risiko. Yang pertama adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus, yang kedua usia, yang ketiga adalah usia pertama menikah, yang keempat merokok, yang kelima paritas, yang keenam penggunaan alat kontrasepsi, yang ketujuh genetik, yang kedelapan pendidikan, yang kesembilan pekerjaan, yang kesepuluh tes pap smear, yang ke-11 berganti pasangan hubungan seksual, yang ke-12 siklus menstruasi, yang ke-13 menopause, yang ke-14 adalah obesitas. Kemudian bab 3 metode penelitian. Bahan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medis pasien polikandungan RSUD Sayang Cianjur selama bulan Oktober sampai Desember 2020. Berdasarkan data tersebut, terdapat 65 orang pasien yang mengalami kanker leher rahim dan 35 orang tidak mengalami kanker leher rahim. Jadi, total data yang digunakan adalah 100 responden. Variabel penelitian. Berdasarkan data yang didapat, variabel dependen adalah diagnosa kanker leher rahim dan variabel independen sebanyak 14 variabel. Berikut tabel variabel penelitian. Analisis data. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data pasien polikandungan RSUD Sayang Cianjur pada bulan Oktober sampai Desember 2020. Kemudian dilakukan analisis deskriptif. Lalu dilakukan uji multikolinearitas untuk melihat korelasi antar variabel independen. Kemudian dilakukan pemodelan regresi logistik biner Bayesian. Setelah didapat parameter dugaan, kita harus melakukan uji signifikansi parameter dengan melakukan uji Wolf dan uji credible interval. Ketika parameter tidak signifikan, maka harus dihilangkan dan dilakukan analisis ulang. Jika parameter sudah signifikan, maka dilakukan uji kecocokan parameter model, kemudian dilakukan interpretasi model dengan dilihat dari nilai OR, kemudian dilakukan uji keakuratan model dengan melihat nilai AUC. Bab 4, analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Rata-rata usia pasien adalah 41 tahun, dengan usia termuda adalah 19 tahun dan usia tertua adalah 69 tahun. Kemudian usia pertama menikah rata-ratanya adalah 19 tahun, dengan minimum adalah 14 tahun dan maksimum 25 tahun.
Paritas pasien rata-ratanya adalah 2,68 tahun dan minimum adalah 0, maksimum adalah 6. Jumlah pasangan yang dimiliki pasien rata-rata adalah 1,13 dengan minimum adalah 1 dan maksimum adalah 4. Berat badan rata-rata berat badan pasien adalah 63,1 dengan minimum berat badan adalah 43 kg dan maksimum berat badan adalah 79 kg. Berdasarkan grafik diagnosa pasien, terdapat 35 pasien tidak terdiagnosa kanker dan 65 pasien yang terdiagnosa kanker. Kemudian grafik menopause terdapat 29 orang tidak menopause dan tidak didiagnosa kanker, 55 orang tidak menopause dan tidak didiagnosa kanker, 6 orang menopause dan tidak didiagnosa kanker, 10 orang menopause dan didiagnosa kanker. Pada tes pap smear terdapat 22 orang tidak melakukan tes pap smear dan tidak didiagnosa kanker, 13 orang melakukan tes pap smear tidak didiagnosa kanker, 65 orang melakukan tes pap smear dan didiagnosa kanker. Pada grafik riwayat penggunaan alat kontrasepsi terdapat 16 orang tidak menggunakan alat kontrasepsi dan tidak didiagnosa kanker. 13 orang tidak menggunakan alat kontrasepsi dan didiagnosa kanker. 19 orang memakai alat kontrasepsi dan tidak didiagnosa kanker. 52 orang menggunakan alat kontrasepsi dan didiagnosa kanker. Grafik riwayat keluarga terdapat 35 orang tidak memiliki riwayat keluarga kanker dan tidak didiagnosa kanker. 47 orang tidak memiliki riwayat keluarga kanker dan didiagnosa kanker. 18 orang memiliki riwayat keluarga kanker dan didiagnosa kanker. Pada status pernikahan, 6 orang janda tidak didiagnosa kanker, 8 orang janda dan didiagnosa kanker. 29 orang menikah dan tidak didiagnosa kanker. 57 orang menikah dan didiagnosa kanker. Siklus menstruasi, 15 orang siklus menstruasi tidak teratur dan tidak didiagnosa kanker. 24 orang siklus menstruasi tidak teratur dan didiagnosa kanker. 20 orang siklus menstruasi teratur dan tidak didiagnosa kanker. 41 orang siklus menstruasi teratur dan didiagnosa kanker. Berikut adalah grafik merokok. 31 orang tidak merokok dan tidak didiagnosa kanker. Kemudian 54 orang tidak merokok dan didiagnosa kanker, 4 orang merokok dan tidak didiagnosa kanker, 11 orang merokok dan didiagnosa kanker. Kemudian ada grafik pendidikan, dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ada grafik pekerjaan, dapat dilihat sebagai berikut. Pemodelan tahap pertama. Yang pertama, kita harus melakukan uji multikolinearitas. Hipotesis H0 tidak terdapat multikolinearitas, H1 terdapat multikolinearitas. Dengan kriteria uji tolak ke 0 jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,8. Artinya terdapat multikolinearitas. Kesimpulan, berdasarkan tabel koefisien korelasi yang dihitung, maka terima H0 dikarenakan nilai koefisien korelasi setiap variabel independen bernilai kurang dari 0,8. Artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Kemudian dilakukan uji Wolf dengan hipotesis H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0 dengan statistik uji sebagai berikut. Kriteria uji adalah pada alfa sama dengan 5% tolak H0 jika statistik W lebih besar dari C kuadrat alfa, 1 sama dengan 3,841. Kesimpulan, variabel paritas, menopause, status menikah, siklus menstruasi, merokok, pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi terima H0 karena nilai statistik W kurang dari 3,841. Maka variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap model dan harus dihilangkan. Kemudian dilakukan uji kredibel interval dengan hipotesis H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0, dengan statistik uji adalah sebagai berikut, dan kriteria uji adalah tolak H0 jika kredibel interval tidak mengandung 0. Kesimpulannya adalah parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan terhadap model. Kesimpulan, variabel paritas, menopause, status menikah, siklus menstruasi, merokok, pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi terima H0 karena nilai CI mengandung 0 karena variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap model dan harus dihilangkan. Pemodelan tahap kedua. Yang pertama, kita harus melakukan uji multikolinearitas dengan hipotesis H0 tidak terdapat multikolinearitas, H1 terdapat multikolinearitas. Dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Kriteria uji tolak H0 jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,8, artinya terdapat multikolinearitas. Kesimpulan, berdasarkan tabel koefisien korelasi yang dihitung, maka terima H0 dikarenakan nilai koefisien korelasi setiap variabel independen bernilai kurang dari 0,8. Artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.
Kemudian dilakukan uji Wald dengan hipotesis H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0. Dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Kriteria uji pada alfa sama dengan 5% tolak H0 jika statistik W lebih besar dari C kuadrat alfa, 1 sama dengan 3,841. Kesimpulan, variabel riwayat keluarga terima H0 karena nilai statistik W kurang dari 3,841, maka variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap model dan harus dihilangkan. Kemudian, dilakukan uji kredibel interval dengan hipotesis H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0 dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Dan kriteria uji adalah tolak H0 jika kredibel interval tidak mengandung 0. Kesimpulannya adalah parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan terhadap model. Kesimpulan, variabel riwayat keluarga terima H0 karena nilai CI mengandung 0, maka variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap model dan harus dihilangkan. Pemodelan tahap 3. Yang pertama, dilakukan uji multikolinearitas. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat multikolinearitas, H1 terdapat multikolinearitas. Dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Kriteria uji adalah tolak H0 jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,8, artinya terdapat multikolinearitas. Kesimpulan, berdasarkan tabel koefisien korelasi yang dihitung, maka terima H0 dikarenakan nilai koefisien korelasi setiap variabel independen bernilai kurang dari 0,8. Artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Kemudian dilakukan uji Wald dengan hipotesis H0 sama dengan beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0 dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Kemudian kriteria uji adalah pada alfa 5% tolak H0 jika statistik W lebih besar dari C kuadrat alfa, 1 sama dengan 3,841. Kesimpulan, variabel usia, usia menikah, jumlah pasangan, berat badan, tes pap smear, riwayat kontrasepsi, pekerjaan, tolak H0 karena statistik W lebih besar dari 3,841. Maka variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap model. Kemudian dilakukan uji kredibel interval dengan hipotesis H0 sama dengan beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0. Statistik uji adalah sebagai berikut. Kriteria uji adalah tolak H0 jika kredibel interval tidak mengandung 0. Kesimpulannya adalah parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan terhadap model. Kesimpulan, variabel usia, usia menikah, jumlah pasangan, berat badan, tes pap smear, riwayat kontrasepsi, pekerjaan, tolak H0. Karena nilai CI tidak mengandung 0, maka variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap model. Berikut adalah model regresi yang diperoleh. Keterangan X1 usia pasien, X2 usia pertama menikah, X3 jumlah pasangan, X5 berat badan, X7 tes pap smear, X8 riwayat penggunaan alat kontrasepsi, X14 adalah pekerjaan. Berikut adalah konvergensi nilai dugaan parameter. Dilakukan iterasi sebanyak 10.000 kali. Berikut hasil historic trace plot untuk setiap parameter. Kesimpulan, berdasarkan plot tersebut, parameter yang diduga telah konvergen dan stabil, dikarenakan sebaran plot tersebut acak dan tidak membentuk pola secara periodik. Selanjutnya akan dilihat kovariansi dari parameter regresi yang diduga. Berikut adalah visual grafik. Kesimpulan, berdasarkan grafik yang diperoleh parameter-parameter dalam model tidak ada kovariansinya, karena sebaran plot yang acak dan tidak membentuk suatu pola. Interpretasi koefisien, berikut tabel nilai odd ratio. Interpretasi. Setiap usia pasien bertambah 1 tahun, maka peluang terjadi kanker leher rahim akan meningkat sebesar 1,0523 kali. Setiap usia pertama menikah bertambah 1 tahun, maka peluang terjadi kanker leher rahim akan menurun sebesar 0,755 kali. Setiap jumlah pasangan yang dimiliki pasien bertambah 1 orang, maka peluang terjadi penyakit kanker leher rahim akan meningkat sebesar 7,0217 kali. Setiap berat badan pasien bertambah 1 kilo, maka peluang terjadi penyakit kanker leher rahim akan menurun sebesar 0,9371 kali. Peluang pasien yang melakukan tes pap smear secara rutin akan lebih mudah terdeteksi adanya kanker leher rahim sebesar 370,5543 kali daripada pasien yang tidak melakukan tes pap smear. Dan dengan riwayat penggunaan alat kontrasepsi akan lebih tinggi terkena kanker leher rahim sebesar 2,52794 kali daripada yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Peluang pasien yang bekerja akan lebih tinggi terkena kanker leher rahim sebesar 6,566 kali daripada pasien yang menjadi ibu rumah tangga. Keakuratan model dapat dilihat pada kurva ROC-AUC berikut ini. Kesimpulan, berdasarkan grafik tersebut, diperoleh nilai AUC adalah 0,91. Dapat diartikan bahwa sebesar 91% model sudah layak untuk menjelaskan faktor-faktor risiko terjadinya penyakit kanker leher rahim. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil analisis terdapat faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi terjadinya penyakit kanker leher rahim pada pasien polikandungan RSUD Sayang Cianjur.
adalah usia, usia pertama menikah, jumlah pasangan, berat badan, tes pap smear, riwayat penggunaan alat kontrasepsi, dan pekerjaan. Model yang didapat tidak terindikasi adanya multikolinearitas, maka model regresi logistik dapat ditulis sebagai berikut. Diperoleh nilai AUSI sebesar 0,91 dapat diartikan bahwa sebesar 91% model sudah layak untuk menjelaskan faktor-faktor risiko terjadinya penyakit kanker leher rahim. Saran, diharapkan untuk penelitian berikutnya dalam menentukan distribusi prior dan algoritma MCMC menggunakan selain distribusi beta dan algoritma HMC-Lingnotes. Diharapkan untuk penelitian berikutnya untuk menentukan faktor-faktor risiko kanker leher rahim yang lain berdasarkan sumber yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.